Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Azahra dengan nomor NIM 2561200136. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan inovatif. Persamaan dasar akuntansi kelas CD. Pada tanggal 1 November 2025, Laras memulai usaha yang dinamakan Inovatif, sebuah perusahaan di bidang layanan teknologi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan November 2025. Pada tanggal 1 November 2025, Laras menyetor uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal ke dalam rekening perusahaan. Pada tanggal 3 November 2025, Inovatif membeli tanah untuk kantor seharga 25 juta dibayar tunai. Tanggal 7 November 2025 membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 3 juta. Tanggal 12 November 2025, Inovatif menerima pendapatan jasa sebesar 10.500.000 secara tunai. Tanggal 20 November, perusahaan membayar beban gaji 3.500.000, sewa 1.500.000, utilitas 750, dan beban lain-lain 500. Tanggal 27 November, Inovatif membayar utang kepada pemasok sebesar 2 juta. Tanggal 30 November, persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 1 juta. 30 November kemudian, Laras menarik uang tunai sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi. Berikut adalah yang diminta. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Yang kedua ada 4 laporan keuangan lengkap, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. 1 November, modal disetor 40 juta, kas bertambah 40 juta, dan modal bertambah 40 juta. Tanggal 3 November, membeli tanah seharga 25 juta, tunai kas berkurang 25 juta, dan tanah bertambah 25 juta. Tanggal 7 November, membeli perlengkapan kredit seharga 3 juta, perlengkapan bertambah 3 juta, dan utang bertambah 3 juta. Tanggal 12 November, pendapatan jasa tunai 10.500.000, kas bertambah 10.500.000, dan pendapatan bertambah 10.500.000. Tanggal 20 November, membayar beban gaji seharga 3.500.000, sewa 1.500.000, dan utilitas 750, beban lain-lain 500. Totalnya jadi 6.250. Kas berkurang 6.250, beban berkurang 6.250. Tanggal 27 November, bayar utang 2 juta, kas jadi berkurang 2 juta, dan utang berkurang 2 juta. Lalu ada tanggal 30 November, sisa perlengkapan 1 juta. Berarti dipakai 2 juta beban perlengkapan. Perlengkapannya menjadi minus 2 juta dan bebannya minus 2 juta. Tanggal 30 November, Laras 3 juta. Jadi kasnya minus 3 juta dan prefnya minus 3 juta. Lalu yang kedua ada laporan laba. Pendapatan jasanya 10.500.000 dan ada beban-beban, yaitu beban gaji 3.500.000, beban sewa 1.500.000, utilitas 750, dan lain-lain ada 500. Perlengkapan terpakai 2 juta. Total bebannya menjadi 8.250. Lalu ada laba bersih 10.500.000 dikurang 8.250 menjadi sisa 2.250.000.
Laporan perubahan ekuitas. Modal awalnya 40 juta, laba bersihnya 2.250.000 menjadi semua di total jadi 42.250.000. Lalu ada price 3 juta, 42.250.000 ditambah 3 juta, yaitu ekuitas akhirnya sama dengan 39.290.000. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Ada aset yang berisi kas 14.250.000, perlengkapan 1 juta, tanah 25 juta. Semua dijumlah menjadi 40 juta. Lalu ada liabilitas yang berisi utang usaha 1 juta, ekuitas pemilik tidak ada, modal akhirnya 39.250.000, total liabilitas dan ekuitasnya sama dengan 40.250.000. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu penerimaan pendapatan jasa 10.500.000, pembayaran gaji minus 3.500.000, pembayaran sewa minus 1.500.000, pembayaran utilitas minus 750, pembayaran beban lain minus 500, pembayaran utang minus 2 juta, kas bersih dari operasi 2.250. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi berisi pembelian tanah minus 25 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, setoran modal 40 juta, price minus 3 juta, kenaikan kas bersih 2.250.000 dikurang 25 juta. Lalu ada 40 juta dikurang 3 juta menjadi 14.250.000. Saldo akhirnya ada 14.250.000. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.